Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pemkot Ambon salurkan 100 hewan kurban, jumlah meningkat meski efisiensi anggaran. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon menyalurkan 100 hewan kurban untuk umat Islam dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah di Balai Kota Ambon, Senin 25 Mei 2026. Hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Penyaluran dilakukan secara simbolis kepada 3 masjid sebelum didistribusikan kepada masjid dan kelompok masyarakat penerima di berbagai wilayah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan pemerintah kota terus berupaya hadir dalam setiap momentum hari besar keagamaan, termasuk Idul Adha, melalui dukungan dan fasilitasi kegiatan keagamaan. Menurutnya, meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi efisiensi, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk disembelih. Selain itu, Watimena menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kota Ambon. Menurutnya, momentum Idul Adha harus menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Wali Kota turut mengapresiasi dukungan tokoh agama, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat yang selama ini menjaga situasi Kota Ambon tetap aman dan kondusif. Menutup sambutannya, Pemkot Ambon menyampaikan ucapan selamat memperingati Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Kota Ambon. Seraya berharap semangat pengorbanan dan kepedulian sosial terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat. Ditantang. Iya, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Benar kita mau tanya kan panitia nanti penyerahannya itu daging itu pakai apa? Iya nanti di sana toh. Jadi sekali. Iya saya bicara dia. Iya tadi tak biasa juga lah itu. Berapa kilo nih? 200 kan? Bangun sistem data terintegrasi, Gubernur Maluku luncurkan portal Lawamena 1 Data. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maksud kami melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, bekerjasama dengan program skala secara meluncurkan portal Lawamena 1 Data Maluku di kantor Gubernur Maluku, Senin 25 Mei 2026. Peluncuran portal Lawamena 1 Data Maluku menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan akurat. Portal Lawamena 1 Data Maluku mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan,
pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata hingga pembangunan desa dan negeri adat dalam satu ekosistem data terpadu. 4 layanan data ini yang terkandung di dalam dan dapat diakses, yakni 1. Data strategis, di mana akses ini hanya digunakan khusus oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku. Kedua, data taktis untuk pejabat eselon 1 dan 2, seperti sekretaris daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. 3, data operasional yang diperuntukkan kepada pejabat eselon 3. 4. Data publik, di mana akses ini dapat dijangkau oleh publik atau umum. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Maluku, Titus Efren Warin menjelaskan, perolehan data berdasarkan pengolahan data sektoral dari provinsi hingga ke kabupaten kota di Maluku. Selain itu, berdasarkan juga data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dari aplikasi pelita yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri dan aplikasi Sepakat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa mengatakan pembangunan daerah saat ini harus bertumpu pada data yang valid dan terintegrasi karena data telah menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, di era digital saat ini, data telah menjadi napas pembangunan yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Orang nomor 1 Maluku ini juga menyoroti persoalan klasik pembangunan yang selama ini dihadapi, yakni perbedaan data antar lembaga yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang kurang optimal. Melalui peluncuran ini, Gubernur berharap program kemitraan ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola data hingga replikasi portal Lawamena 1 Data sampai ke tingkat kabupaten kota di Maluku. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Minister Consular Department of Foreign Affairs and Trade, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapleton, Direktur DP2D sekaligus Direktur Eksekutif Sekretariat 1 Data Indonesia, tingkat pusat Bappenas RI, Dini Magfira. Selanjutnya, Wakil Gubernur Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Pusdatin Kemendagri, Dr. Ahmad Sudarto, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Handayani Ningrum, Direktur Implementasi Skala Theodor Weihau, unsur Kementerian Keuangan RI, pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, BUMN atau BUMD, pimpinan lembaga vertikal. Dan Yudini. Siap-siap Bapak Ibu. Pola kita ingin membangun budaya baru, birokrasi Maluku budaya kita berbasis data. Karena pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan lindungi sinkron, bahkan informasi yang saling bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Akibatnya, perencanaan menjadi tidak optimal. Informasi lainnya, Tribuners, BPOM dukung gelaran Car Free Night, siap awasi wisata kuliner malam di Ambon. Program Car Free Night atau CFN yang digagas pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata Kota Ambon mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Ambon. Program yang direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026 itu dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kegiatan Car Free Night nantinya akan memadukan aktivitas UMKM dengan hiburan musik serta berbagai kegiatan kreatif lainnya.
Event tersebut dirancang berlangsung pada malam Minggu dengan memanfaatkan ruas jalan tertentu dan direncanakan digelar 2 kali dalam sebulan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Christian Tukloy, mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan efisiensi anggaran pemerintah saat ini. Menanggapi langkah positif tersebut, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Ambon, Tamran Ismail, menyampaikan apresiasi dan dukungannya karena telah menghadirkan ruang pemberdayaan bagi UMKM kuliner. Tak hanya memberikan dukungan, BPOM Ambon juga berencana mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tamran mengaku akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon untuk memastikan keterlibatan BPOM dalam event tersebut. Bahwa keterlibatan BPOM nantinya akan difokuskan pada aspek pengawasan keamanan pangan bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon, terutama bagi pelaku kuliner yang ikut meramaikan CFN. Tamran menegaskan BPOM akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Car Free Night karena dinilai membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tentu, langkah sinergi antar sesama instansi pemerintah menjadi jawaban di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kemudian, apakah forum konsultasi publik itu merupakan kegiatan dialog diskusi? Penyandang disabilitas dilibatkan. Setelah 2 tahun kemarin saya juga dilibatkan dalam bimbingan teknis mengenai terkait dengan FKP ya. Jadi forum konsultasi publik hari ini kita lakukan untuk mereview standar layanan publik dan inovasi yang sudah dibuat oleh Balai Pom di Ambon. Kemudian kebetulan kami ada perubahan atau penambahan aspek pelayanan publik, jadi sehingga yang tahun 2025 itu kita ada 9 layanan publik, nanti mulai 2026 ini nanti akan bertambah menjadi 12 layanan publik. Ada 3 layanan publik baru yang nanti menjadi aspek yang perlu dilayani oleh Balai Pom di Ambon. Nah, terkait dengan masukan-masukan dari FKP hari ini merupakan satu saran yang sangat bagus untuk Balai Pom di Ambon ke depannya untuk lebih baik, lebih ekspansif lagi dan menciptakan suatu kreativitas untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok ya. Nah, kita tahu Maluku 92% adalah wilayah kepulauan, sehingga aksesnya juga menjadi sangat terbatas, tapi sehingga nanti apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjangkau masyarakat yang luar itu. Ya, terutama untuk Ibu Pendeta Okon Timur yang sudah curhat juga, semacam curhat. Terima kasih. Kita kalah di kemasan dan juga label. Branding kita kalah sekali di bagian itu, dan saya sempat dulu kita waktu Balai-Pom Tamran untuk inisiatifnya bikin sinergi ini menarik sekali gitu, dan saya sangat mengapresiasi sekali. Saya dari BPSP Kota Ambon, ada beberapa hal yang sebenarnya saya mau sampaikan. Ada 2 hal sebenarnya. nama saya Febrianti. Saatnya kita ke Maluku Tengah. Tribuners, polemik bantuan atensi. Kadis Sosial Malteng menyebut penyaluran sudah sesuai regulasi.
Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, memberikan klarifikasi resmi terkait pembagian bantuan atensi atau asistensi rehabilitasi sosial yang sempat menuai pro dan kontra. Diketahui pada Jumat 22 Mei lalu, penerima manfaat sempat mengemukakan protes saat penyaluran bantuan di kantor pos Masohi. Asalnya, para penerima hanya didokumentasikan penyerahan uang tunai. Setelahnya, mereka diberikan sejumlah barang. Kepada awak media di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026, PLT Kadis Sosial menyebut bahwa penyaluran bantuan berupa barang sudah sesuai regulasi. Regulasi yang dimaksud yakni Permensos Nomor 7 Tahun 2022 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang asistensi rehabilitasi sosial atau atensi. Atas hal itulah penyaluran bantuan atensi oleh Balai Sentra Bahagia Ternate di Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk barang. Namun terlebih dulu uang tersebut disalurkan melalui kantor pos. Walau begitu, PLT Kadis Sosial mengakui bahwa lemahnya para pendamping sosial dalam menyampaikan atau sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Sehingga ia menilai kejadian pada Jumat lalu hanyalah miskomunikasi. Ruslan Wailisa juga mengklarifikasi terkait kejadian para KPM yang didokumentasi saat penyerahan uang tunai. Ruslan mengatakan hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak kantor pos. Usai dicek harga real produk yang disalurkan, ternyata itulah harga yang berlaku di Kota Masohi, sehingga tidak ada indikasi untuk menaikkan harga. Ia berharap dengan penjelasan tersebut dapat meredam simpang siur yang belakangan sudah tersebar ke publik. Dikonfirmasi soal asesmen kebutuhan penerima, Ruslan membenarkan hal tersebut. Disampaikan sebelum bantuan disalurkan, para pendamping semestinya melakukan asesmen. Alhasil, semua daftar barang ditentukan oleh pihak balai karena bantuan atensi termasuk dalam jenis bantuan pemenuhan hidup layak atau PHL, di mana harus memenuhi unsur kebutuhan pokok, kebutuhan kebersihan diri, dan kebutuhan asupan nutrisi. Dalam melihat persoalan-persoalan sosial di Kabupaten Maluku, itu mengatur memang, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat itu di Permensos Nomor 7 itu mengatur tentang bantuan atensi, itu bisa berupa barang dan bisa berupa uang. Nah, lalu itu dasarnya. Tapi uangnya itu, mekanismenya itu, uangnya itu disalurkan lewat PT Pos. PT Pos, lalu uangnya itu dibelanjakan senilai 1 juta itu. Kepentingan pertanggungjawaban teman-teman di pos. Jadi pada saat ambil uang, foto, bukan Kemensos atau bukan Dinas Sosial yang foto, dicek per item dengan harga, ternyata itulah harga real yang dimasuki, yang saat ini berlaku. Tidak ada sedikit pun atau sepeser pun teman-teman di balai untuk menaikkan harga real. Konfirmasi sudah kami lakukan dengan pemilik toko Tomia Baru, videonya ada, semuanya ada dan resmi. Jadi sekali lagi kami berharap dengan penjelasan kami ini supaya bisa meredam atau bisa meluruskan berita yang simpang siur selama ini. Nah, ini penting sekali untuk masyarakat tahu bahwa itu bantuan itu berupa barang. Jadi sebelum bantuan itu dikasih, itu dilakukan asesmen oleh teman-teman pendamping sosial. Makanya di dalam jenis-jenis sembako itu, jenis-jenis barang yang dibelanjakan itu ada beras sebagai kebutuhan pokok, ada susu sebagai asupan nutrisi, lalu ada sikat gigi, odol gigi sebagai kebutuhan kebersihan diri. Itu mungkin yang perlu kami luruskan. Ke depan mungkin ada lagi mungkin.
Ya, justru kami karena untuk itu kita kawal terus, kawal dari mulai kejadian kemarin hari Jumat itu kita kawal terus untuk memastikan apa Kementerian Sosial di antaranya itu menitipkan kepada kami bahwa kolaborasi dengan balai itu baik di balai begitu. Kita berharap tetap ketua kolaborasi sinergi dalam melihat persoalan-persoalan sosial di Kabupaten Maluku. Negeri Wasu Pulau Haruku belum tersentuh jembatan, DPRD minta Pemda bertindak cepat. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, negeri Wasu di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tak tersentuh dari akses jembatan. Negeri paling selatan di Pulau Haruku itu memiliki jumlah penduduk 750 jiwa di tahun 2024 berdasarkan data BPS. Namun seakan luput dari perhatian lantaran negeri Wasu tak punya akses penghubung ke daerah luar, semisal ke desa tetangga negeri Oma. Memasuki musim timur atau musim penghujan, kekhawatiran masyarakat kian tinggi. Hal itu diutarakan anggota DPRD Maluku Tengah, Nirmala Patikawa. Legislator dari Dapil Pulau Haruku itu membeberkan keterbatasan akses jalan masyarakat saat musim timur, di mana masyarakat melintas daratan menuju negeri Oma, lalu menggunakan speedboat untuk ke daerah tujuan mereka. Wakil rakyat itu menyebut saat musim hujan mereka hanya bisa melintasi sungai dengan jembatan batang pohon yang sangat membahayakan. Ia membenarkan bahwa jumlah penduduk negeri Wasu tidak begitu banyak, namun mereka adalah masyarakat Maluku Tengah. Nirmala Patikawa menyatakan infrastruktur jembatan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ia mendesak Pemda Maluku Tengah agar segera bertindak. Ia menceritakan saat musim timur, masyarakat terpaksa melintasi batang pohon yang dibentangkan di atas sungai guna bepergian memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ia mengaku sepekan belakangan cuaca masih panas terik, namun yang paling ditakutkan saat musim hujan. Kemungkinan terburuknya ketika melintas dalam musim hujan adalah masyarakat terjatuh lalu meninggal. Yang jalannya belum, tidak ada jembatan, dan kami harus bertarung di air, ya, karena jadi hari ini di tahun 2025 kemarin dari PUPR kan sudah buka jalan, sudah musim jalan. Sayangnya di tahun 2025 musim timur yang kemarin itu ada longsor, jadi jalannya itu
security sendiri karena ada biasa ada jalan sehingga saat ini yang melewati jalan menuju ke Oma ini kan harus melewati sungai yang di mana ada pohon yang tumbang, tapi kan itu sebagian Kabupaten Maluku Tengah, di mana kita sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, kita harus menyerahkan itu. Karena satu-satunya akses ke kota antara seng hujan, pantai turun dong lewat pantai. Kalau air naik, otomatis terpaksa harus lewat yang satu sungai itu termasuk sangat harus menjadi sesuatu yang akan di Kabupaten Maluku Tengah. Potensi Pemda. Ya, Pemda harus mengambil langkah tegas, langkah cepat untuk mengatasi persoalan yang ada di lingkungan terutama Kecamatan Pulang Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Terpaksa dong harus jalan kalau memang kebutuhan makan, terutama makan kalau memang saya terpaksa dong harus lewat dengan kondisi seperti itu. Dong harus pakai tali, lalu dong menyeberang pakai tali. Ada satu pohon itu yang terbentang sehingga dong lewati pohon itu. Ini memang harus cepat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Menurut kita secepatnya Katong DPRD Maluku Tengah beserta pemerintah Kabupaten nanti sudah didukung dan secepatnya sehingga di musim timur di 2027 ke depan ini Katong sudah bisa melewati jembatan, tidak lagi lewat sungai yang bisa Iya, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, selamat sore. Ini beta merupakan kondisi jalan Omawasu ya, yang ini mau bilang jalan nasional atau provinsi atau kabupaten, kami masyarakat juga tidak tahu, tapi inilah kondisi kerusakan yang sampai saat ini tidak dilihat dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kami masyarakat Kita ke berita terakhir Tribuners, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Malra distribusikan puluhan sapi kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan hewan kurban ke masyarakat. Penyerahan 33 hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, didampingi Forkopimda ke Panitia Masjid Agung Raudah, Senin 25 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah, sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan semangat berbagi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban. Untuk diketahui Tribuners, puluhan hewan kurban usai disalurkan ke panitia kurban Masjid Agung Raudah, kemudian akan dibagikan lagi ke sejumlah wilayah, antara lain Kei Besar, Kei Kecil Timur, dan Kei Kecil Timur Selatan, serta lapas kelas 2B Tual. Sedangkan untuk 2 ekor sapi Presiden RI langsung disalurkan ke Masjid Al-Ansor Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil. Adapun total sumbangan hewan kurban yang diterima Masjid Agung Raudah berasal dari berbagai pihak. Di antaranya Presiden RI sebanyak 2 ekor, Pemkab Maluku Tenggara 14 ekor, Bupati Maluku Tenggara 2 ekor, serta kontribusi dari sejumlah instansi, BUMN, perbankan, dan tokoh masyarakat. Tiga ekor dan 3 sudah diserahkan
dan tinggal 30. 30 ini dibagi untuk Kebesar juga, terus wilayah 2. Wilayah 2 itu Danang sampai ke Masuk, dan wilayah 1 di sini Bogor dan disampaikan. Dan dengan demikian saya secara resmi menyerahkan 30 ekor sapi ini kepada panitia untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Sesuai ketentuan agama dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Jadi sangat besar. Iya, ansur dengan apa? Remang sih. Remang semat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.